Lagi? Semangat semua sehat? Ya. Saat ini sebelum kita mulai belajar, berdoa dulu. Mohon kesediaan satu itu untuk memimpin kita dalam baik. Ya. Nanti berikut. Ya. Saya berdoa izinkan saya berbuat sesuai kepercayaan dan dia itu. Mari kita sama berdoa. Kita siapkan agar kami akan memimpin kita Oke, dan kami cek dulu kehadiran semua hadir atau ada yang tidak hadir, penulis ada Jin. Jin, tanya pertanyaan. Masih ingat yang kita pelajari sebelumnya tentang coding dan coding dan apa? Coding dan AI atau kecerdasan artifisial. Nah, coding itu apa? Kecerdasan artifisial apa? Ada yang bisa jawab? Coding itu apa? Simbolnya apa? Sederhananya apa? Ya, instruksi yang diberikan supaya bisa dimengerti oleh komputer, itu coding. Nah, sedangkan kecerdasan artifisial sederhananya berpikir seperti manusia. Oke, untuk hari ini kita akan belajar tentang literasi algoritma dan konten digital, tapi lebih fokus ke tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik mampu mengidentifikasi, menghitung, menyusun dan menyajikan data dengan pendekatan berpikir komputasional serta merancang algoritma tersebut. Agak susah untuk bahasa. Tapi ini berpikir komputasional ini sangat penting untuk kita pelajari karena bukan hanya penting untuk materi ini, tapi bisa juga berguna untuk kita terapkan di dalam perjalanan LP ini dengan cara berpikir komputasional. Ada di dimensi profil ada yang namanya apa? Berkenalan kritis, ada hubungannya. Jadi di sini kita bisa belajar untuk berlogika, berpikir secara sistematis, tidak merasa musuh mengambil keputusan. Di sini dengan belajar berpikir komputasi kita bisa melatih orang cara berpikir. Ya, itu mungkin disiapkan tempat belajar supaya nyaman belajar di rumah. Atau mungkin dia orangnya sistematis, misalnya ada merencanakan sesuatu, mau pergi ke suatu tempat dari malam disiapkan. Siapa yang bisa diskusi? Banyak. Ada. Atau ya pokoknya kalau nanti ujian besok pokoknya sedialah akan apa? Berpikir komputasi atau berpikir komputasi. Apa itu berpikir komputasi? Bisa dibaca. Baca sampai belakang. Perhatikan yang belakang. Yang lebih sederhana, mengidentifikasi rumus dan bacanya dan hasil sebagai berpikir komputasi. Ada yang sudah seperti ini biasanya? Mantap, berarti tinggal dikembang. Oke. Lanjut. Nah, ini seperti yang menjelaskan yang sebelumnya, kenapa harus diasah itu berpikir komputasi, kenapa penting di sini karena kita bilang masa depan, kita bilang kan harus dituntut kita untuk berpikir komputasional secara sistematis, secara logika, nggak ada asal-asal, juga dunia semakin digital, jadi
jangan diganti ya. Pokoknya sesuai dengan nama kemudian diatur. Yes. Informasi apa yang harus disederhanakan? Coba baca yang di depan. Ya, kira-kira seperti apa sih contohnya, contoh jawaban? Ya, saya kalian mau pesan makanan, kan DP menu banyak sekali DP makanan. Caranya supaya cepat, sulapan sekali ini. Kamu mau baca satu-satu. Nah, lihat apa dulu? Apa biasanya? Kalau memang dihargai keluarga, atau misalnya memang suka makan nasi, cari juga yang bagian-bagian nasi, nasi goreng, nasi putih, nasi mungkin lagi tak mau makan, lagi ingin makan, kita lagi pengen kuah-kuah, cari yang bagian kuah-kuah. Jadi tidak perlu kan membaca satu-satu, tidak, baru baca so hilang. Jadi mungkin jawabannya apa? Mungkin kita lebih mudah berkonsentrasi pada informasi penting yang mau suka makan apa, fokus di situ. Menu mungkin harga saat kita menggunakan abstraksi. Jadi di berpikir komputasi itu ada 4 pilar. Dekomposisi 1, pengenalan pola 2, ketiga itu ini abstraksi, keempat sebelumnya apa ya? Ya, ketiga abstraksi, kan kedua tadi apa? Pengenalan pola, ketiga abstraksi, baru yang terakhir algoritma. Seperti apa itu kalau lihat video ini? Kalau mau stretching sedikit supaya semangat, karena masih lumayan panjang ke depannya belajar. Ice breaking-nya seperti ini. Jika mem bilang 1, berarti tidak terpakai. Jika mem bilang tepuk, maka tidak tepuk tangan. Jika mem bilang tepuk tangan, baru maka kalian tepuk tangan. Setelah itu berapa kali? Ikutin pokoknya kalau ada tepuk tangan dua kali. Tangan 2 kali. Oke? Ya, siap? Paham tadi instruksinya? Oke. Tepuk 3. Berapa? Mem dia bilang tadi apa? Jangan Allah. Nah, sekali lagi. Tepuk tangan 2 kali. Tepuk 2. Tepuk tangan 1. Tepuk 3. Ya, berarti belajar lagi supaya lebih. Oke, sekarang yang tepuk tangan yang normal yang bisa kita, yang biasa kita lakukan di kelas. Tepuk 1 apa? Bilang. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk 4. Tepuk 3. Udah semangat semua? Udah? Lanjut. Lanjut Riko. Oke. Yaitu dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Semua langkah ini akan membantu kita menyusun algoritma di Scratch berdasarkan data yang kita miliki. Yuk, kita mulai. Langkah pertama adalah dekomposisi. Kita memecah persoalan besar menjadi bagian-bagian kecil. Dari data perjalanan yang tersedia, kita identifikasi informasi apa saja yang penting untuk dianalisis. Kolom-kolom yang kita ambil antara lain tanda keberangkatan, waktu berangkat, jarak, waktu tempuh, jenis jalan, kondisi lalu lintas, cuaca, dan sumber data. Dengan dekomposisi ini, kita bisa lebih fokus mengolah data yang relevan untuk analisis lebih lanjut. Setelah itu, kita masuk ke tahap pembersihan dan validasi data. Ada 4 pilar tadi apa? Masih ingat apa saja? Yang pertama, dekomposisi. Kedua adalah pengenalan pola. Ketiga apa Daniel? Abstraksi. Baru yang terakhir algoritma. Simpelnya seperti ini.
dia, apakah dia bisa melakukan atau bekerja sendiri, mengurus atau memimpin lomba-lomba ini? Bisa? Tidak kan? Makanya dia apa? Dia berbagi tugas. Ada yang sesi lomba line dance, mungkin lomba senam, lomba solo, dan lainnya. Dia berbagi. Dia pecah masalahnya menjadi masalah-masalah yang lebih kecil dan lebih sederhana. Itu yang disebut dengan dekomposisi, pecah masalah. Itu juga yang bilang berpikir komputasi. Kalau mau dirasa banyak sekali berpikir, banyak sekali lomba kelihatan apa? Ini pecah satu-satu supaya mau pikir sedikit-sedikit, nah satu kali banyak dikit masalah. Itu dia bilang apa tadi? Dekomposisi salah satu pilar di berpikir komputasi. Kedua, pengenalan pola. Pengenalan pola itu kemungkinan dia so tahu pola-pola yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Misalnya di saat ada lomba anak-anak yang mau bermain mungkin di belakang, terus warna lain atau apa. Ya supaya tidak terjadi lagi di tahun ini, mereka membuat apa misalnya. Jadi mungkin ada anak-anak semua diarahkan di kegiatan lomba atau seperti apa supaya tidak terjadi lagi pola yang sebelumnya terjadi. Itu disebut apa? Pengenalan pola. Ketiga, abstraksi. Yang tadi abstraksi sudah ada berapa kali contoh. Kira-kira apa abstraksi? Menyingkirkan yang tidak perlu, fokus saja di hal yang penting. Misalnya, mau pikir nggak orang kertas pakai kertas M4 atau A4 atau mau pakai spidol warna biru, hitam, penting tuh itu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu udah, nggak usah mau mikir. Fokus saja di hal yang penting. Itu namanya abstraksi. Dan algoritma yang orang sekarang akan melakukan dalam bentuk pemrograman yang orang sebenarnya sekarang langsung memanfaatkan coding sekarang. Kan di algoritma ini, jadi di mana algoritma itu ada langkah-langkah yang sistematis yang akan kita lakukan. Oke, jadi so siap semua komputer dengan internet sudah.
Nah, bisa? Sekarang dia minta apa? Masukkan